Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwa fillah rahimakumullah jamaah muslim muslimah perisai Astrografia yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surganya ini dengan harapan semoga ampunan dosa kita itu selalu terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala harapan-harapan kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala juga dapat terkabul. Shalawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah kita selaku pengikutnya yang berusaha istiqomah, yang insyaallah nanti di yaumil akhir juga kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah muslim muslimah perisai Astrografia yang sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya hai dulu, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, taib taib. Jadi walaupun tanggal merah bergeser, tapi semangat ruhiyahnya masih tetap terjaga. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Jadi sebelum kita masuk materi, kita kurang lebih ada sekitar pindah ke depan aja. Jadi sekitar kurang lebih 10 atau 15 menit kita akan tadarus bersama terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah setiap kajian kita tiap pekan, baik kajian tauhid, kajian tafsir ataupun kajian fikih, kita akan awali dengan tadarus bersama yang dimana nanti bergantian ya Bapak Ibu semua, satu orang setengah halaman. Untuk awalan mari kita bacakan suratul Fatihah, semoga Allah berkahi waktu kita saat ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa kalau untuk tadarus kegiatan perisai Astrografia itu kita kegiatan sekitar hari Rabu sore yang karena sebelum pandemik, jadi kita geser di sebelum ke materi kita akan tadarus bersama bergantian, nanti satu orang setengah halaman, nanti ada instruksi dari saya. Dimana awalnya kita mungkin karena lupa ya catatan terakhir di mading musola itu seperti apa, mungkin di sini ada yang tahu atau kita awalan dari Al-Baqarah? Udah khatam tuh. Masya Allah. Kalau udah khatam dibuka-buka Pak. Bukan khatam, tamat. Udah tamat. Tamat ya. Semoga kertasnya nggak dimakan rayap ya Pak. Amin. Amin. Tapi kita mulai dengan surat Al-Baqarah ayat pertama, mungkin bisa dimulai dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Danikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, silakan. Dari Bapak siapa? Mungkin dari Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Dari ayat 6 sampai ayat 11 ya Pak Dwi ya, karena setengah halaman ya. Biar bergantian lah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا ya. Baik, silakan untuk Jazakallah khair. Silakan Bapak yang lain atau Ibu. Di sini ada yang bisa? Saya Mas ya. Taib, silakan. Sebentar, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'ahum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina istarau adh-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, udah ya. Oke, selanjutnya siapa? Bapak atau Mbak Imah, dipersilakan Mbak Imah. Atau Mas Rahmat. Oh, silakan Mbak Imah. Kita ada di masalku. Suaranya haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmum umyun fahum la yarji'un summum bukmum umyun bukan bukmum Mbak, bukmun. Summum bukmun umyun. Idhar tuh. La yarji'un aw kasaybin minas samaa'i fi dhulumatin wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazarul maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul baraku yahtahu absarahum kullama ada'allahum masawfi wa idza ajlama alaihim qamu walau syaa Allahu lajahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, khalas. Jazakallah khair Mbak Imah. Silakan dari Pak Rahmat atau dari Pak Taslim. Tafadhol. Dipersilakan Pak Rahmat atau Pak Taslim. Assalamualaikum Pak Rahmat, Pak Taslim. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Kita putar kembali ya Bapak Ibu semua ya, sampai jam 5.15 insya Allah. Tadi sampai ayat 20 ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Silakan Pak Dwi untuk halaman selanjutnya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Khalas. Taib, jazakallahu khair. Silakan Mbak Anita dilanjutkan kembali. Alladzina yanqudun. Alladzina yanquduna anhallahi min ba'di misakih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa yakfuruna billahi wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Oke, baik. Selanjutnya silakan Mbak Imah dilanjutkan kembali. Wa id qala rabbuk. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha may yufsiduha wa yafsiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma rabbahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik, jazakallah khair. Silakan mungkin yang baru gabung oleh ada Pak Rahmat mungkin, ada Pak Sam. Tafadhol Pak Sam, kita lanjutkan. Dari wa id qulna lil malaikat. Ayo Pak Sam. Assalamualaikum Pak Sam. Oke, mungkin sambil menunggu ya Pak Dwi, kita lanjutkan kembali ya Pak Dwi ya. Lagi minum kopi Pak Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mempersiapkan nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Tafadhol Pak Dwi, langsung satu halaman mungkin. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كانوا يعملون. خلاص ya? Ya. Belum satu ayat ya. Oke, tapi jazakallah khair Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah juga kepada Bapak Ibu semua yang telah membaca, yang telah mendengar, yang insya Allah kita semua mengharapkan syafaat juga ya, pertolongan dari bacaan-bacaan yang kita baca pada sore hari ini. Insya Allah rutinitas kita sebelum kajian tauhid, kajian tafsir Al-Quran, kajian fikih, kita akan coba bergantian membaca surat ayat-ayat suci Al-Quran. Yang moga-moga kita bisa mengkhatamkannya bersama-sama ya setiap pekannya, dan khusus di acara tablik kajian mungkin tilawahnya khusus ya, hanya kajian fikih, tauhid, dan tafsir Al-Quran kita akan bergantian membaca Al-Quran. Jazakallah khair, kembali terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dan Alhamdulillah sudah ada tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah khair, sehat Ustadz. Gimana Ustadz sendiri, sehat Ustadz? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Lagi mana Ustadz di rumah? Di rumah, kantor masih lockdown, di Keramat masih lockdown. Masih di portal ya. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Waalaikumsalam. Hai, kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah khair. Mana nih orangnya, kelihatan suaranya aja ini. Ini orang. Tuh Pak Dwi ditanyain. Ustaz. Baik, alhamdulillah saudara kita Iya, Ustaz. yang akan membimbing kita ya untuk menjelajahi samudra tafsir Al-Quran ya insyaallah setiap bulannya bersama Dr. Darwis. Untuk itu kami persilakan untuk Dr. Darwis kurang lebih sekitar 25 atau 30 menit untuk materinya. Oke. Persilakan Ustaz. Yuk, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwah wa akhwat, azakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat di melalui layar ya di dunia maya ini. Kita biasanya sebagian kita sering ketemu di Masjid Al-Furqan ketika zuhur dan asar, tapi sekarang malah udah lama tidak ke kantor. Baik, saya kangen nih Ustaz. Ya Allah, sama benar. Iya, Ustaz. Kita udah 3 pekan Pak, kita udah 3 pekan itu kita WFH ini 3 pekan. Iya. Baik, saya diamanahi oleh Pak Firman dalam menyampaikan kajian tafsir Al-Quran, yaitu juz amma ya, tepatnya juz amma, tetapi diawali dari surah Al-Fatihah. Jadi bukan dari An-Nas, karena Al-Fatihah itu walaupun di awal Al-Baqarah, awal Al-Quran sebelum Al-Baqarah, dia memiliki tempat tersendiri di sana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tafsir ini tentu serba singkat ini ya Bapak ya, serba singkat. Jadi nanti dalam kajiannya itu tergantung kepada surah dan ayat yang kita bahas. Bisa bahasannya panjang, bisa juga tidak, tergantung surah-surah. Misalnya surah Al-Fatihah ini cukup panjang bahasannya kalau mau dipanjangkan. Makanya kepada teman-teman bisa melihat sebagian dulu pernah ngikutin kajian tafsir Al-Asas di Masjid Al-Furqan. Itu Al-Fatihah itu saja
di buku itu sekitar 75 halaman. Tentu di sini tidak akan seperti itu, karena akan kita ambil intisarinya saja. Lain halnya nanti ketika kita membahas surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu tidak akan panjang-panjang betul bahasannya. Insya Allah satu kali pertemuan itu selesai. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita memulai pengantar tafsir Quran surah Al-Fatihah. Di sini Allah berfirman, yaitu hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi. Disebutkan kata Allah, hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak terdapat dalam Quran. Ya, Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masa'ala, hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Lalu apa yang dimaksud dengan salat di sana? Maksudnya adalah Al-Fatihah. Semua ulama sepakat bahwa Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dua bagian. Itu maksudnya aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Sebagian untuk aku, sebagian untuk hambaku. Dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Lalu kata Allah, idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab. Allah berfirman, Allah merespon, tepatnya begitu, Allah merespon. Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah merespon, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Ya. Wa idza qala, apabila seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan, maka Allah merespon, Majjadani abdi, hambaku telah menyanjung aku. Dan pada waktu yang lain Allah mengatakan, Fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila seorang hamba di dalam sholat tentunya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, maka Allah merespon, haza baini wa baina abdi, ini adalah pembatas antara aku dan hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Apabila seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Maka Allah langsung merespon, hadzal abdi, ini semuanya untuk hambaku. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, hadzal abdi, ini semuanya untuk hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Ini hadis qudsi sahih dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, bersumber dari sahabat Nabi mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ini terjemahannya, kita lewatkan saja. Sekarang begini, nah, bisa dilihat ya Pak, di layarnya jelas ya? Halo, Jelas, teman. Jelas, ya? Jelas insya Allah ya? Alhamdulillah, Satya. Oke, nanti habis itu kita kirim, dibagi semuanya insya Allah. Insyaallah. Selesai nggak selesai, pokoknya kita bagiin aja nanti. Nah, gitu. Ya. Berdasarkan hadis qudsi di atas dapat difahami, nah, gitu, bahwa surah Al-Fatihah ini dibagi menjadi 3 kelompok, Pak. Pertama, khusus untuk Allah, ya. Khusus untuk Allah. Apa itu? Nah, ini kita kan Allah di awal disebutkan dibagi dua gitu. Ya, tapi ini ada 3 kelompok. Seperti apa cara membaginya? Pertama untuk Allah. Ada yang ayat itu hanya untuk Allah. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 1, Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat 2, Maliki Yaumiddin, ayat 3. Jadi 3 ayat ini khusus untuk Allah. Yang dimaksud khusus untuk Allah adalah ayat ini bercerita tentang Allah. Nah, gitu. Misalnya, Alhamdulillah, alhamdu, segala puji, ya, lillah, milik Allah, untuk Allah, punya Allah, Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Nah, Rabb itu kan
nama lain dari Allah. Itu hanya untuk Allah. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu juga sifat Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu juga Allah, nggak ada ikut sertanya makhluk di sana. Yang ketiga, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik itu kan sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, gitu ya. Ada Malik, itu adalah sifat Allah. Jadi 3 ayat ini murni untuk Allah. Yang dibicarakan hanyalah Allah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk Allah dan hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada ayat 4. Iyyaka na'budu yang diartikan hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dibagi 2 di sini. Iyyaka na'budu itu adalah untuk Allah yang diartikan hanya kepada Engkau kami beribadah, itu murni untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, itu adalah untuk kita. Kata Allah tadi, wali abdi masalah. Ingat hadisnya, ketika seorang membaca iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini adalah batas antaraku dan hambaku. Hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Jadi ayat yang 4 ini dibagi 2, Pak. Iyyaka na'budunya adalah milik Allah, wa iyyaka nasta'in untuk kita. Jadi untuk Allah sudah dapat berapa ini? 3,5. 3 di atas tambah setengah di bawah. Kemudian bagian ketiga khusus untuk hamba. Khusus untuk hamba. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, ya, ayat 6 sampai siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Ayat 5, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 5. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat 6. Yaitu jalan yang telah Engkau anugerahi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat. Itu adalah ayat 7. Nah, tapi nanti kita bahas ya nanti insyaallah. Karena di bismillah sini kan tidak dicantumkan ini. Pendapat yang terkuat itu kan mengatakan bismillah di luar itu. Sekalipun ada mengatakan hadisnya, nantilah kapan-kapan kita perbincangkan. Bagi yang tidak memasukkan bismillah ayat 1 dalam Al-Fatihah, maka ayat 6-nya adalah ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, ayat 6-nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat 7-nya. Nah, untuk kajian sore ini kita anggap begitu aja dulu, walaupun nanti kita bisa menjelaskan tentang ikhtilaf ulama. Nah, jika demikian keadaannya, untuk Allah 3 ayat, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Malik. Untuk hambanya ada 3, ihdinas siratal ladzina dan ghairil maghdub. Sama-sama 3. Lalu yang separohnya, nah, diambil dari iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan untuk hamba. Jadi ketika Allah menyebutkan tadi di awal sini, ini bunyinya, aku membagi sholat antaraku dan hambaku, yakni aku membagi surah Al-Fatihah, karena as-sholat itu adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu punya nama ada 12 macam, Pak. Ada 12 nama. Satu diantaranya adalah sholat. Kenapa dikatakan sholat surah Al-Fatihah? Karena tanpa Al-Fatihah, sholat dianggap tidak sah. Itu sudah maklumlah kita semua. La sholata liman la yaqra' bi Fatihil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Karena itu, aku membagi sholat, yakni aku membagi Al-Fatihah 2 bagian. Itu persis itu. Masing-masing mendapatkan 3,5 ayat. Oke. Ini pengantar yang akan dibahas pada waktu yang akan datang. Sekarang kita lanjutkan, turun surah Al-Fatihah. Subhanallah, kita belajar ya akan perbedaan para ulama. Walaupun nanti kita mengambil pendapat yang terkuat, gitu. Bagi saya dalam fikih, apalagi dalam konteks fikih ya, tafsir itu kan ada 2 fikih yang dibahas, ada akidah. Perbedaan pendapat itu bukan hal-hal yang diharamkan selama masing-masing memiliki dalil. Dan kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Pertama, menyebutkan Al-Fatihah itu adalah surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah, atau para ulama membuatkan terminologinya begini. Surah Al-Fatihah adalah surat Makkiyah adalah semua surat yang turun sebelum hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, sekalipun turunnya tidak di Madinah. Jadi semua surat yang turun 13 tahun sebelum hijrah itu namanya surat Makkiyah.
Bahkan ada ciri-ciri surat Makkiyah itu. Tapi setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, berarti sisa 10 tahun lagi, semua surat yang turun itu adalah surat Madaniyah. Sekalipun turunnya tidak di Madinah. Misalnya surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu turunnya di Arafah. Arafah itu Mekah. Tapi karena turunnya setelah hijrah, maka ulama sepakat ini menyebutkan adalah surat Madaniyah. Jadi pendapat pertama mengatakan Al-Fatihah itu adalah Makkiyah. Ini termasuk pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Al-Aliyah. Pendapat lain menyebutkan surat Al-Fatihah itu diturunkan di Madinah, disebut dengan Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah atau setelah hijrah. Ini ada ulama berpendapat, bahkan sahabat Nabi itu ada Abu Hurairah, ada Mujahid, seorang tabi'in, Atha bin Yasar, Az-Zuhri, dan lainnya. Apa boleh buat? Ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang lain lagi mengatakan di sebaliknya, separuh turun di Mekah dan separuhnya turun di Madinah. Nah, dalam dari 3 pendapat ini kalau kita analisa dalam berbagai kitab-kitab klasik sebagai kitab rujukan kita dalam tafsir ini, ya hampir semua referensi saya itu kitab-kitab klasik, Pak, kitab-kitab lama, ya. Itu pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Makkah, bukan di Madinah. Nah, itu begitu. Oke, sekarang kita lanjut. Seperti ini, apa dalilnya? Nah, Abu Lais Samarqandi berpendapat, kenapa bahwa surat Al-Fatihah itu yang turunkannya di Makkah? Dalilnya adalah surah Al-Hijr. Walaqad atainaka sab'an minal masani wa Qur'anul azim. Dalam surah Al-Hijr ayat 87 itu Allah berfirman, dan sesungguhnya atainaka, kami telah berikan kepada engkau ya Muhammad, sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan Quran yang agung. Semua ulama sepakat bahwa sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surah Al-Fatihah. Tidak ada satu surah dalam Al-Quran yang paling banyak dibaca, paling sering dibaca oleh seorang hamba di dalam kehidupannya selain daripada surah Al-Fatihah. Fardu saja contohnya itu 17 kali, paling tidak dalam sehari semalam. Bagaimana bertambah dengan sholat sunat, qobliyah ba'diyah, ya, kemudian tahajud, terusnya, subhanallah banyak sekali. Jadi ulama sepakat bahwa 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, pernyataan ayat ini terdapat dalam surat Al-Hijr, surat 15. Sungguh telah kami berikan kepada engkau yang Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Dan semua ulama tafsir sepakat atau ijma bahwa surat Al-Hijr itu turunnya di Makkah. Jadi begitu alur pikirnya. Allah menyebutkan bahwa dia telah memberikan Quran 7 surat berulang-ulang yang dibaca berulang-ulang itu kepada Muhammad. Terdapat dalam surah Al-Hijr. Dan surah Al-Hijr itu turunnya di Makkah, bukan di Madinah. Inilah dasar bahwa pendapat yang terkuat adalah bahwa surat Makkiyah, surat Al-Fatihah turunnya di Makkah, bukan di Madinah. Sekalipun ada pendapat-pendapat lain, nggak ada masalah, ya. Itu yang perlu disampaikan. Kemudian, ikhwah, fadilah surah Al-Fatihah. Pada kesempatan ini kita sampaikan, surat Al-Fatihah adalah surat yang teragung di dalam Al-Quran. Ya, semua surat itu memiliki keutamaan dan kelebihan. Tapi Al-Fatihah memiliki keagungan yang luar biasa. Dia mengatakan surat yang teragung. Ini bersumber kepada hadis, ya ini Ubay bin Ka'ab. Rasulullah pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ala wa'allimuka suratan ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran misluha. Qultu bala, qala inni la arju an la takhruja min dhalikal bab hatta ta'lamaha. Ya as-sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Kata Rasul kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, aku akan ajarkan kepada kamu satu surah di mana surah ini belum pernah diturunkan di dalam Taurat isinya, ya. Belum pula di dalam Injil, walaupun di dalam Zabur. Bahkan dalam Quran pun belum pernah Allah turunkan yang seperti ini. Maukah aku ajarkan kepada kamu hal ini? Kata Ubay bin Ka'ab, bala, tentu saja ya Rasul. Kata Rasul, aku berharap sebelum engkau keluar dari pintu ini dari masjid, sampai kamu mengetahui surat ini. Lalu disebutkan, kata Nabi, yaitu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang,
dan Quran yang agung yang telah diberikan Allah kepadaku. Di dalam hadis lain, ya, ini artinya yang tadi, di dalam hadis lain disebutkan adalah salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alla. Sama isinya sama, Pak. Bab menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surat yang teragung di dalam Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, isi Al-Fatihah itu mencakup semua kandungan Al-Quran. Nah, ini yang menarik ini. Ya, semua kandungan Quran itu ada dalam Fatihah. Seorang ulama besar ahli ilmu tafsir, Imam Az-Zarkashi, mengatakan, kata beliau, walihadzal ma'na sarat Fatihatul kitab ummal kitab. Lianna fiha al-aqsamus salasa. Kata beliau, saya baca aja terjemahannya ya Pak ya, supaya ini waktu kita sangat pendek ini sebenarnya ya. Karena itu kata Az-Zarkashi, Al-Fatihah itu menjadi ummul Quran. Karena di dalamnya terbagi kepada 3. Maksudnya ada kandungan 3 hal di dalam Al-Fatihah. Pertama, tauhid. Mulai dari ayat pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai kepada Maliki Yaumiddin. Itu tauhid kandungannya. Yang kedua, wa ammal ahkam, sedangkan masalah hukum terdapat pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tentang hukum. Jadi ada tauhid, yakni akidah, ada hukum yaitu syariah. Yang ketiga, wa ammat tazkir, adapun peringatan itu atau mau'izah, isinya dia adalah dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwah, akhwat, azakumullah jami'an. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ini melalui channel ini ya, saya sampaikan kepada kita, mengingatkan jangan sampai lupa. Surah juz Al-Quran 30 juz, ya, benar itu. 114 surat, ya. Tapi jumlah ayat yang selalu disampaikan 6.666 ayat itu nggak benar. Nah, itu aja. Ya, nggak akan pernah ada. Silakan nanti hitung itu. Ya, kalau kelamaan membacanya udah di total aja. Misalnya Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, terus sampai ke An-Nas. Di total, di jumlah tuh berapa? Nggak sampai 6.666 ayat. Jadi ayat Quran itu hanya berjumlah 6.236 ayat. Nah, itu aja. Saya berharap jamaah percaya dengan apa yang sampaikan. Kalau percaya gampang, tapi kalau tidak percaya risiko. Buktikan gitu, wah, kan lebih ribet lagi kan. Jadi supaya agak lancar-lancar aja, tidak meribetkan bapak-bapak, ibu-ibu, ya udah percaya aja deh gitu. Insya Allah. Jadi jumlah ayat 6.236 ayat. Jadi semua ayat Quran itu isinya tidak lebih dari yang 3 ini. Akidah, syariah, dan tazkirah. Tazkirah itu peringatan, pelajaran, termasuk kisah-kisah. Kita ambil misalnya yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang telah Aku beri nikmat kepada mereka. Itu kan siapa itu? An-Nisa menyebutkan, surah An-Nisa, orang yang telah dapat nikmat dari Allah itu adalah para nabi, orang-orang yang jujur, para sahabatnya, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itu kisah-kisah orang terdahulu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, bukan pula jalan sesat. Yang dimurkai itu siapa? Orang Yahudi. Dari dulu Allah sebutkan. Jadi ada tazkirah itu bermakna pelajaran, sekaligus juga ada cerita di sana. Dalam ilmu tafsirnya disebutkan, kandungan Quran itu ada 3. Ada tauhid, akidah, ada hukum, yaitu syariah, dan ada qasas. Qasas itu bahasa kitanya jamak daripada kisah, yang berarti sejarah. Nah, inilah tazkir. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai obat dan penawar. Al-Fatihah itu sebagai obat dan penawar. Secara umum, semua Al-Quran itu adalah obat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu ada obat, ada syifaa'un wa rahmah. Ada syifa, ada obat, penawar bagi orang-orang mukmin. Tapi khusus Al-Fatihah disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW, ya, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Fatihul kitab syifaa'un min kulli sammin. Bahwa Fatihah adalah penawar atau obat dari segala
bentuk penyakit, termasuk racun. Ya, ini hadis sahih. Kemudian yang keempat, keagungan Al-Fatihah itu sebagai perisai atau tameng. Nah, ini nih. Jadi, Masya Allah, dalam hadis surat Bazar dari Anas bin Malik, hadis ini adalah sahih. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau Anas bin Malik, disebutkan, "Idza wada'ta janbaka 'alal firasi wa qara'ta fi fatil kitab wa qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai' illa al-mauta." Apabila engkau merebahkan lambungmu ke tempat tidur, yakni berbaring mau tidur, kan tidak semua orang berbaring itu mau tidur, ya. Apabila engkau merebahkan, meletakkan lambungmu alal firas ke tempat tidur, lalu kamu membaca ya Fatihah dan Qul huwallahu ahad, faqad aminta min kulli syai', kamu malam itu aman dari segala penyakit, dari segala sesuatu, dari segala gangguan, kamu aman. Illal mauta, kecuali dari kematian. Nah, ini maksudnya apa? Segala hal-hal yang bisa berbentuk sihir atau apa, gangguan hewan binatang yang masuk ke rumah kita, kiriman-kiriman pelet atau apa, insya Allah tertolak dengan membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ini menjelang tidur. Tapi kalau malakul maut nggak bisa dipantek pakai Fatihah dan Qul huwallahu. Mau baca ayat kursi ke apa ke, datang mah datang aja dia. Itu kalau kematian. Itu yang keempat. Yang kelima, sebagai rukun di dalam salat. Ini keagungan lain. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, ya, bagi orang yang tidak membaca Fatihah di dalam salatnya. Walaupun nanti bisa berbeda pendapat, ada nanti. Ini tidak ada, ini apakah tidak sah atau tidak afdol? Karena di mazhab Hanafi enggak juga, kata mazhab Hanafi. Tapi kalau Syafi'i, Maliki dan Hambali, betul, Fatihah rukun salat. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak. Kata mazhab Hanafi yang pasti itu ya baca Quran. Karena ada hadisnya. Idza qumta ila shalah faqra' ma tayassara minal Quran. Kalau kamu salat takbir, kemudian baca Fatihah atau baca ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tidak kalimat Fatihahnya, faqra' ma tayassara, artinya baca Allah ayat yang termudah. Ya mungkin jadi bagi kita mudah Al-Fatihah, tapi bagi orang lain bisa jadi mudahnya Qul huwallahu atau Al-Kautsar misalnya, bisa aja seperti itu. Tapi secara umum, ya jumhur ulama mengatakan bahwa Fatihah adalah rukun sholat. Tanpa Fatihah, sholat tidak sah. Walaupun nanti dibagi lagi, bagaimana kalau sholatnya jadi makmum? Wajib enggak? Itu lain lagi ceritanya. Bagaimana kalau makmum di belakang sholat yang jahar? Bagaimana? Atau makmum di belakang sholat yang sir. Contohnya belakang imam maghrib. Pertama jahar imamnya. Bagaimana hukum kita? Baca atau tidak? Kemudian satu rakaat terakhir yang sir, baca kita atau tidak? Nah, ini ada ikhtilaf nanti. Bisa kita kembangkan dalam berikut. Kita hanya secara umum menjelaskan tentang keagungan Al-Fatihah. Yang kelima ini, satu diantaranya, sampai-sampai sholat dianggap tidak sah karena rukun daripada sholat itu adalah satu diantaranya surah Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, dan ini tidak kita dapatkan juga dalam surat Al, begitu indahnya dialog ini, melalui surat yang mulia ini Allah berdialog dengan para hambanya. Coba bayangkan ikhwah, ketika kita membaca Alhamdulillah alamin, Allah merespon, hambaku telah memuji aku. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengatakan, hambaku telah menyanjung aku. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah merespon, hambaku memujiku, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merespon, inilah batas antara aku dan hambaku. Hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim, Allah respon lagi. Sampai akhir ya, Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Kata Allah, haza li abdi. Inilah bagi hambaku. Ini semua bagi hambaku. Dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Itu ada dialog yang luar biasa. Karena itu ketika kita membahas tentang hukum bacaan Fatihah, apakah diwasalkan secara umum atau diputus secara per ayat, ya gitu kan, ayatan-ayatan. Riwayat yang terkuat itu jangan sisi tajwidnya dilihat, tapi secara hukum yang terkuat itu Al-Fatihah itu bacaannya adalah ayatan-ayatan, ayat per ayat.
Jadi misalnya begini, Allahu Akbar gitu ya. Terlepas bismillah dijarkan atau tidak terserah. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillahirrahmanirrahim bagi yang menganggap bismillah dijarkan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatan, ayat per ayat. Ummu Salamah meriwayatkan begitulah bacaan Nabi. Apabila baca Alhamdulillah alamin, wakaf, beliau berhenti. Baca Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau berhenti. Tapi di dalam kandungan tajwid nggak ada yang mengharamkan kita baca di sini, nggak ada wakaf, mim, wajib berhenti itu nggak ada di sini. Gitu. Misalnya boleh orang membaca seperti begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh, dalam tajwid enggak ada masalah. Gitu. Tetapi di dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW membacanya ayat-ayatan, ayat per ayat. Nah, di situ dapat hikmah karena memang setiap ayat yang kita baca itu ada respon langsung dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya surat ini. Makanya kalau kita lihat ya imam-imam rawatib di Masjid Al-Furqan dan sebagian masjid-masjid yang lain, misalnya Ustaz Hasbullah di Al-Furqan, saya tidak pernah mendengar beliau itu membaca Al-Fatihah itu diwasalkan tuh nggak ada. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim dan begitu seterusnya. Saya belum pernah mendengar beliau sebagai imam rawatib ya di Al-Furqan contohnya. Saya belum pernah mendengar beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik. Kayaknya belum pernah lah. Mungkin teman-teman bisa juga ingat kalau ada sholat maghrib atau sholat isya berjamaah di sana atau Jumat. Itu satu contoh. Nah, ikhwah, ini menggambarkan betapa agungnya surah Al-Fatihah ini. Nah, bagian akhir dari slide kita ini, di dalam surat yang agung ini terdapat jawaban terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Baik yang berkaitan dengan masalah akidah, di Al-Fatihah ada jawabannya. Ya, secara global tentunya, secara global. Tafsiliyah secara rincinya, ya kita buka Al-Quran yang 30 juz itu. Kemudian kedua secara syariah, secara hukum. Ya, itu ada di dalam Al-Fatihah. Rincinya ya tengok waris dan waris, kisas dan kisas, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya ada ayatnya. Itu nanti tafsiliyah bersifat penjelasan yang begitu jelas gitu. Kemudian di situ juga ada qasas, sejarah. Itu yang saya sampaikan tadi. Termasuk juga masalah akhlak, masalah moralitas. Al-Qur'an itu ada. Ya, itulah misi Quran. Nah, secara global gitu kan, di dalam Al-Fatihah itu ada jawabannya di sana. Mudah-mudahan ikhwah fillah, ini baru pertama ya kita ketemu sebagai pengantar di dalam di dalam ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ini lebih dari 30 menit saya menyampaikan ini. Barangkali demikian Pak Firman, silakan sisa waktu yang ada ini kita mau apain gitu ya, dan bagaimana untuk kedepannya. Ini baru pengantar. Kita belum membaca makna akidah dari Alhamdulillah alamin. Ar-Rahman itu seperti apa? Ya, silakan nanti mau dipertanyakan atau kita anggap sudah cukup Al-Fatihah, nanti berikutnya nanti surat An-Nas misalnya untuk bulan September. Terserah aja gimana baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Darwis penyampaiannya tentang keagungan surat Al-Fatihah. Jadi yang biasa kita bacakan di setiap sholat itu terbuka ya, tirainya yang masih penasaran, yang masih kepo. Nah, nanti kemungkinan
bulan depan mungkin kita akan lebih intens lagi ya di surat Al-Fatihah ini. Mungkin ada beberapa poin yang masih belum disampaikan Ustadz Darwis. Insya Allah bulan depan kita masih akan bergeluti di surat Al-Fatihah ini. Mungkin hari ini ada yang mau bertanya dari Pak Sam, sudah angkat tangan nih. Wah, Rexen. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Sam, ada yang mau dipertanyakan? Ustadz, maaf saya bertanya Ustadz, tadi berkaitan dengan pembacaan Al-Fatihah. Itu kan kalau tadi Allah menjawab setiap ayatan-ayatan tadi yang kita bacakan. Apakah itu terjadi pada saat sholat saja atau setiap kita membaca Al-Fatihah? Karena kalau maaf kadang-kadang saya dinasihati sama orang tua gitu ya. Kalau ada apapun kondisi, lagi susah, lagi senang, itu kita disuruh mendawamkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi apakah membaca Al-Fatihah yang tadi yang dijawab oleh Allah itu hanya dalam kondisi sholat atau dalam setiap kondisi, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak Firman. Silakan Ustadz Darwis. Baik. Kalau kita membuka dalil umum itu kapan saja. Tentu saja kalau itu kita bacakan dengan niat ibadah ya Pak ya. Kan ada juga orang yang astagfirullahaladzim, ayat itu dinyanyiin gitu. Kan ada ya, dalam konteks lagu pakai ayat-ayat Quran, tentu tidak di situ. Tapi maksudnya adalah ketika kita membaca, ya misalnya kita lagi nyetir, kita baca alhamdulillah, ya, itu direspon oleh Allah. Terutama di dalam sholat ya, karena kondisi kita yang paling dekat kepada Allah adalah di saat kita sedang sholat. Karena dalam sholat itu kan ada dialog langsung kepada Allah. Mulai dari Allahu Akbarnya, membaca doa iftitahnya, itu kan langsung kepada Allah kita berdialog itu. Apalagi kalimatnya Allah baik baini wa baina khotoyaya misalnya, ya Allah jauhkanlah. Nah, ya Allah jauhkanlah dariku kesalahan dariku sebagaimana engkau menjauhkan dari timur sampai ke barat. Itu kan dialog. Atau membaca ini wajhatu wajhiya, itu kan dialog. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itu kan dialog. Jadi ketika ruku sujud, maka Al-Fatihah yang dibaca di dalam sholat itu maka disarankan berdasarkan pendapat yang terkuat itu adalah di ayat-ayat, karena memang kita berharap berdasarkan hadis tadi itu Allah merespon bacaan kita. Di luar sholat juga sama, dalam sholat lebih utama. Kenapa? Karena kondisi kita tuh istimewa banget dalam sholat Pak. Kita dalam keadaan berwudu, bayangin aja. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari satu huruf 10 kebaikan itu, kata Ali apa? Satu huruf 10 kebaikan itu kan alif lam mim kan 3 huruf kan 30 kebaikan. Kata Ali begini, itu satu huruf 10 kebaikan itu kalau dibaca tidak pakai wudu, kata dia. Kalau baca dalam keadaan berwudu, satu huruf itu 25 kebaikan. Gitu. Nah, dibaca di dalam sholat itu satu huruf itu 50 kebaikan, kata beliau. Kenapa? Di dalam sholat itu tergabung 3 kebaikan. Sulada dia sholat, gitu kan. Kemudian dia juga dalam keadaan berwudu. Orang tidak berwudu aja dapat, lagi dalam keadaan berwudu. Jadi luar biasa. Jadi demikian Bapak, kan termasuk zikir kepada Allah adalah membaca surah Al-Fatihah di samping surah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukron Ustaz. Ya, semuanya faham. Baik, jazakallahu khair. Ustaz Darwis, mungkin satu lagi ya, Ustaz Darwis dari Pak Taslim. Assalamualaikum Pak Taslim atau Ibu Taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, untuk suaranya mungkin bisa lebih dekat mikrofonnya Pak atau Ibu. Cek. Hilang. Assalamualaikum Pak Taslim atau Bu Taslim. Ya, sepertinya sulit mikrofonnya, atau mungkin kalau sulit bisa chatting, nanti bisa kita lanjutkan di bulan depan ya Pak Taslim, bisa kita join lagi nih setiap bulannya bersama Ustadz Dr. Darwis untuk kajian tafsir Al-Quran masih dengan materi di surat Al-Fatihah. Jadi mungkin karena waktu juga untuk mempersiapkan diri kita di sholat maghrib,
dengan lebih khusyuk lagi kita ya untuk membaca surat Al-Fatihah ya, bahwa ternyata begitu amazing banget gitu surat Al-Fatihah, banyak banget yang namanya resep-resep, apalagi tadi ada obat racun ya Ustaz Darwis ya, perihal di surat Al-Fatihah, dan mungkin ada sesuatu poin-poin lagi yang akan disampaikan oleh Dr. Darwis di bulan depan tentang surat Al-Fatihah. Kita tunggu di bulan depan insya Allah, semoga semua pada sehat dan kita diberikan waktu luang untuk bisa bersama-sama kita mendalami lagi kajian tafsir Al-Quran bersama Dr. Darwis. Mungkin itu saja Dr. Darwis untuk silakan Pak Sam. Cukup Ustaz, cukup. Oke, taib. Baik, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan sore ini, mari kita baca istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya kami dari panitia perisai mohon maaf jika kekurangan lebihnya, dan sampai jumpa di minggu depan kajian fikih bersama Ustadz Hanif Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Teman-teman izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama saya juga izin pamit. Ustaz, sehat selalu Ustaz ya. Ya, mohon doanya kita ketemu lagi lah. Bisa minggu depan lagi mulai buka lah. Ya, salam buat keluarga. Oke, assalamualaikum. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman, materinya dikirim ya Firman ya. Siap, nanti kita akan share di YouTube seperti biasa. Nanti untuk slide juga kita akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada kajian tauhid, jadi mutakin hanya orang ada Dawa juga. Tasin Aswan Heidi. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu semua. Kita saling mendoakan kepada sesama muslim. Let's go. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam untuk semua.